Selamat siang Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan chapter 9 tentang Doing a Job Analysis Study. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mariam Rizky Aurora Firdaus dengan NIM 2021-665 dan teman Dengan saya. saya dengan saya nama saya Ginepan Arya Suryo Kusumo dengan NIM 2022-6249. Doing Job Analysis Study, proses sistematik untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, skill, ilmu, pengetahuan, dan kondisi kerja dari pekerjaan yang spesifik. Jadi job analysis study itu sebenarnya merupakan proses buat ngulik atau ngebedah sebuah pekerjaan secara mendalam. Kayak kita cari tahu apa aja sih tugas dan tanggung jawab dari sebuah posisi kerja, skill apa yang dibutuhin, terus pengetahuan apa yang harus dimiliki, dan gimana kondisi kerja di posisi itu. Ibaratnya kayak kalau kalian mau rekrut orang buat jadi ketua panitia event kampus, nah sebelum kamu milih orang itu kan kamu harus tahu dulu nih apa aja yang bakal dia kerjain buat tugasnya, terus habis itu dia harus punya skill apa, harus bisa apa, terus harus ngerti soal apa buat ilmu atau pengetahuan, terus habis itu kerjaannya bakal kayak gimana sih? Kayak misalnya sering rapat malam, terus habis itu harus kondisi koordinasi yang banyak orang dan lain-lain. Nah, itu semua bagian dari job analysis. Selanjutnya, matching purpose and job analysis attributes. Nah, metode untuk melakukan job analysis harus dipilih untuk memberikan segala informasi untuk memenuhi satu atau lebih objektif pekerjaan. Apa maksudnya? Jadi kayak gini, waktu kita mau ngelakuin job analysis itu kita nggak bisa asal milih metode. Kita tuh harus tahu dulu tujuannya buat apa, terus habis itu karena setiap karena setiap tujuan itu butuh info yang beda-beda. Jadi kita tuh harus milih metode yang sesuai supaya hasilnya pas gitu. Terus matching purpose and job analysis attributes. Nah, jadi kalau ini tuh bahasa simpelnya, jadi kalau misalkan kita udah ngumpulin semua atribut dari job analysis, kayak tugas-tugas, skill yang dibutuhin, terus pengetahuan, tanggung jawab, dan kondisi kerja, itu semua bukan cuman pajangan di dokumen HR, tapi benar-benar dipakai dan diterapin untuk pekerjaan yang dijalanin sama tiap karyawannya. Contohnya kayak misalkan kalian tuh kerja jadi customer service. Dari hasil job analysis, atribut pekerjaan kamu tuh kayak tugasnya jawab pertanyaan pelanggan, bantu keluhan, input data ke sistem. Terus habis itu skill yang harus kamu punya tuh komunikasi yang baik, cepat tanggap, sabar. Terus kalau buat pengetahuannya juga kamu harus ngerti tentang perusahaan kalian tuh bergerak di bidang apa. Terus kalau buat kondisi kerjanya, yang pastinya duduk lama di depan komputer, terus kadang juga bisa dapat shift malam. Nah, itu semua tuh beneran dilakuin dan dialami oleh kamu tiap hari dari pekerjaan itu. Jadi atribut itu hidup di lapangan, bukan sekedar teori, gitu. Terus selanjutnya, selecting approach attribute. Seluruh atribut dalam job analysis diaplikasikan dalam job performance dari individual karyawan. Nah, setiap kita tahu kayak tujuan dari job analysis itu langkah selanjutnya adalah milih pendekatan atau approach yang pas buat nggali atribut-atribut pekerjaan kayak tugas-tugas, skill, pengetahuan, tanggung jawab, dan lain-lain kayak yang tadi udah dijelasin. Tapi remind, semua atribut yang kita kumpulin ini nantinya bakal diterapin langsung ke kerjaan nyata. Jadi nggak bisa kayak asal milih pendekatan, harus benar-benar kita bisa gambarin apa sih yang bakal terjadi di lapangan gitu. Nah, kayak ini nih, ini ada table 9 tentang efektivitas berbagai metode job analysis untuk tujuan HR yang beda-beda. Nah, di sini aku bantu jelasin isi dari table ini. Efektivitas metode job analysis itu tuh table ini tuh kayak nunjukin seberapa efektif berbagai metode job analysis. Kalau dipakai buat tujuan-tujuan HR tertentu kayak nilainya dari 1 sampai 5 efektif, uh, nggak efektif sampai sangat efektif. Jadi misalnya kamu bikin job description. Nah, jadi kalau kamu bisa lihat metode mana yang paling cocok dan paling efektif buat ngumpulin data yang dibutuhin. Tujuan HR ini bikin job description, terus habis itu buat job evaluation,
terus rancang pelatihan karyawan, susun persyaratan kerja, atur keselamatan kerja atau efisiensi, dan lain-lain. Kayak itu tuh udah dijelasin TTA itu Threshold Traits Analysis. Kayak penjelasan singkatnya tuh kita lihat karakteristik penting minimum dari pekerja. Terus ARS itu Ability, Recruitment, Skills. Fokus ke kemampuan yang dibutuhin. Terus PAQ Position Analysis Questionnaire itu kuesioner standar isi atribut pekerjaan. CIT itu Critical Incident Teknik, kumpulan tentang kejadian penting yang menggambarkan pekerjaan. Habis itu ada text inventory yang dimana ini penjelasan singkatnya tuh kayak list tugas-tugas spesifik yang dilakuin. Terus FGA functional job analysis, lihat hubungan antara tugas dan tanggung jawab. Terus habis itu GAM, job analysis element method, itu proses di mana kita lihat elemen kunci dari performa kerja. Selanjutnya, job classification itu adalah proses buat ngelompokin pekerjaan-pekerjaan ke dalam kategori atau kelas tertentu yang isinya kerjaan-kerjaan yang mirip-mirip. Kayak maksudnya tuh mirip dari segi tugasnya, tanggung jawab, atau level jabatan. Kayak ibaratnya semua kamu lagi susun rak buku di perpustakaan. Nah, semua buku novel ditaruh bareng, semua buku pelajaran ditaruh bareng, komik juga ada raknya sendiri. Nah, di dunia kerja juga gitu. Kayak pekerjaan dikelompokin berdasarkan kesamaannya. Kenapa pekerjaan perlu diklasifikasi? Sorry. Karena ini tuh bisa bantu buat yang pertama, bikin struktur gaji yang adil. Terus habis itu yang kedua, ngatur jenjang karir. Terus juga bisa bikin sistem promosi yang fair. Sama yang terakhir, memudahkan perencanaan SDM dan pelatihan. Kayak contoh gampangnya sih kalau misalkan di di PNS itu kan ada golongan 1, 2, 3, 4 dan selainnya gitu. Nah, itu semua tuh hasil dari job classification. Jadi pekerjaan diklasifikasi berdasarkan kualifikasi, terus habis itu tanggung jawab dan fungsi kerjanya. Jadi kesimpulannya tuh kayak job classification ini ngatur kerjaan biar rapi dan adil, bukan cuma buat gaji tapi juga buat karir, manajemen SDM yang lebih tertata. Terus worker mobility mengacu pada gerakan atau perpindahan yang dilakukan pekerja atau antara pekerja di dalam suatu organisasi. Worker mobility itu artinya perpindahan karyawan dari posisi ke posisi lain untuk satu organisasi atau perusahaan. Kayak bisa pindah posisi yang lebih tinggi, itu promosi. Terus juga kayak bisa pindah ke posisi yang sama tapi beda bagian. Pertama, ngembangin skill dan pengalaman kerja. Terus habis itu meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Terus habis itu yang ketiga, mengisi posisi kosong tanpa harus rekrut orang luar. Yang terakhir, yang keempat, itu bikin karyawan lebih fleksibel dan adaptable. Kayak contoh nyata di kantornya itu kayak misalkan Arya nih, awalnya kerja di bagian keuangan. Nah, setelah 2 tahun dia tuh pengen pindah ke bagian purchasing. Nah, terus tahun berikutnya dia jadi supervisor gudang. Itu bukan karena dia salah kerjaan, tapi karena perusahaan lihat potensi dan ingin kasih kayak pengalaman yang lebih luas gitu. Terus selanjutnya efisiensi atau safety atau health. Ini adalah proses strategis untuk memastikan organisasi itu memiliki jumlah, jenis, dan penempatan karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, efisiensi, safety, dan healthy ini adalah strategi perusahaan buat memastikan kalau jumlah karyawan cukup, terus jenis pekerjaan sesuai, penempatan tepat di posisi yang dibutuhkan. Tujuannya supaya perusahaan tuh bisa lancar, karyawan kerja aman, dan semua sehat, serta produktif. Gambaran simpelnya kayak kamu bikin tim buat lomba. Nah, kalau ada satu orang yang capek sendiri, tapi kalau kebanyakan orang malah bingung bagi tugasnya. Nah, perusahaan juga gitu, harus pas jumlah orangnya, pas skill-nya, terus juga pas juga buat posisinya.
Terus, selanjutnya workforce planning. Nah, perencanaan tenaga kerja ini adalah, pelengkap mobilitas pekerjaan. Dengan perencanaan, organisasi, beru eee, perusahaan berusaha memastikan bahwa kayak mereka tuh adalah bahwa mereka akan memiliki orang dengan keterampilan yang dibutuhkan, baik saat ini maupun di masa depan. Nah, workforce planning itu intinya kayak, cara perusahaan buat nyiapin orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, buat ngerjain pekerjaan yang tepat. Jadi bukan cuman, mikir kebutuhan tenaga kerja ini, tapi juga buat, eee, jenjang karirnya gitu, buat di masa depan. Bisa dibilang kayak, versi HR-nya itu merencanakan masa depan, tim kerja gitu. Selanjutnya, legal atau quasi legal recruitment. Jadi legal atau quasi legal recruitment ini artinya semua aturan hukum atau aturan semi hukum yang harus dipatuhi semua perusahaan, terutama untuk berhubungan, sama pengelola karyawan atau HR. Nah, ini tuh kayak meliputi legal, yaitu aturan hukum resmi kayak undang-undang, terus abis itu quasi legal, aturan yang, nggak setingkat UU, undang-undang, tapi, tetap juga harus diikutin kayak misalnya perjanjian kerja bersama, gitu. Terus selanjutnya practical, consideration. Nah, maksudnya apa? Kayak kita tuh sebelum mulai suatu, proses HR, kayak job analysis, recruitment training, dan lain-lain, kita nggak bisa asal harus mikir dulu sih dari sisi praktisnya, kayak biar proyeknya jalan lancar, nggak boros waktu dan biaya, terus habis itu hasilnya bisa diandalkan dan bisa dipakai buat keputusan. Apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, operasional, status. Kita tuh harus udah siap dijalankan atau masih butuh banyak persiapan, kayak harus dipikirin gitu loh. Nah, terus yang kedua, of the self, availability. Ada alat atau sistem atau metode yang, udah jadi dan bisa, langsung dipakai nggak? Kayak contohnya software HR yang, tingkat install, bukan cuman bikin dari nol. Terus habis itu yang ketiga, occupation versatility. Di sini tuh yang dimaksud dengan occupation versatility ini, metodenya bisa dipakai buat, berbagai jenis pekerjaan atau cuman cocok buat di satu bidang aja sih, gitu. Terus habis itu yang keempat, standardization. Apakah metode yang, dipakai itu udah sesuai sama standar dan diakui secara umum, gitu. Terus habis itu yang kelima, respondent atau user, eee, acceptability. Apakah orang-orang yang akan mengisi data atau, ikut proses nyaman dan bisa diterima prosesnya. Terus yang keenam, sample size. Di sini tuh kita mikirin berapa banyak orang yang harus dilibatkan, kayak cukup atau enggak sih, atau hasilnya bakal akurat atau enggak sih, gitu. Terus habis itu yang, ketujuh, reliability, apakah hasilnya bisa dipercaya dan konsisten kalau dilakukan lebih dari sekali, gitu. Kalau misalkan terus selanjutnya yang ke-8, itu ada cost atau biaya. Di sini tuh kayak berapa biaya yang dibutuhkan gitu, worth it nggak, sebanding nggak sama manfaatnya. Terus yang ke-9, quality of outcome, yang di mana, hasilnya tuh bisa bener-bener bantu ambil keputusan atau cuma data numpuk doang gitu. Terus yang terakhir, yang ke-10, itu ada time to, completion, yang di mana berapa lama waktu yang dibutuhkan buat sampai selesai, gitu. Terus ada, practical consideration, organization issue. Nah, kalau organisasi mau ngelakuin sesuatu kayak job analysis, rekrutmen besar-besaran, atau program HR lainnya, mereka tuh harus mikirin berapa hal yang penting dalam, proyek jalan mulus dan bikin ribet tim, internalnya. Nah, yang perlu dipikirin tuh yang pertama, time and budgeting. Nah, ini tuh soal waktu dan dana yang tersedia. Jangan sampai proyek molor dan boros. Kayak contohnya, kalau misalkan cuman bisa kasih waktu 2 minggu dan budgetnya tipis, yang nggak bisa bikin analisis, super detail gitu. Jadi harus realistis dan sesuai dengan kondisi. Terus yang kedua, project staffing.
siapa yang bakal terlibat di proyek ini. Kayak ada cukup orang nggak, terus habis itu, orangnya punya kemampuan yang cocok nggak. Kayak contohnya, jangan cuma nyuruh satu orang HR buat handle job analysis, buat 30 posisi. Nah, itu tuh bakal masuk akal, harus ada tim khusus yang, ngerjain bareng. Terus habis itu yang ketiga, acceptability of the process and outcome. Nah, di sini tuh kita harus mikirin apakah prosesnya bisa diterima oleh karyawan dan manajemen, dan apakah hasilnya juga bisa dipercaya dan dianggap, bermanfaat. Kayak contohnya kalau proses ribet banget, karyawan juga kayak males kan buat ngisi data. Atau kalau misalkan hasil akhirnya itu nggak jelas dan nggak masuk akal, ya nggak bakal dipakai juga buat ngambil keputusan gitu. Terus selanjutnya observation and interview. Nah, dalam proses, analisis pekerjaan itu, 2 metode yang sering dipakai itu ada 2, observation and interview. Observation itu pengalaman langsung, interview itu wawancara kerja. Tapi dari 2 ini, eee, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, beban kerja analisis, pekerjaan. Ini tentang seberapa besar effort yang dibutuhkan buat ngelakuin observasi dan wawancara. Kalau jumlah pekerjaannya banyak, terus abis itu jenis, tugasnya kompleks, ya beban kerjaannya juga bakal makin tinggi. Contohnya kayak misalkan, harus wawancara 50 karyawan dari 10 divisi, itu bakal makan waktu dan juga bakal makan tenaga banyak banget gitu. Terus yang kedua, metode pengumpulan data. Nah, data ini bisa dikumpulin lewat catatan observasi, terus habis itu, rekaman suara, habis itu formulir pernyataan, laporan tugas harian, dan lain-lainnya. Itu tuh harus milih metode yang praktis tapi tetap akurat, tergantung jenis, pekerjaan dan situasi di lapangan gitu. Yang ketiga, pendekatan gabungan. Kayak kadang-kadang gitu, kita nggak cukup buat cuma observasi doang atau wawancara doang. Kayak biasanya lebih efektif kalau dua-duanya digabungin. Kayak contohnya, setelah kamu observasi, kamu, lanjut tanya, biar dapat gambaran dan lebih lengkap tentang pekerjaan itu dari sudut pandang si karyawan. Terus habis itu yang terakhir, yang keempat, yaitu batasan, wawancara selama bekerja. Nah, kalian tuh perlu hati-hati nih, kalau misalkan wawancara dilakuin pas karyawan lagi kerja. Bisa jadi yang pertama, gangguan pekerjaan, mereka, terus yang kedua, jawaban mereka yang terburu-buru, yang ketiga, atau malah nggak fokus sama jawabannya. Jadi kayak waktu dan situasi wawancara harus dipilih dengan bijak. Bisa setelah jam kerja, saat break, atau diatur khusus gitu. Selanjutnya, preparing for the observation and interview. Nah, sebelum langsung ke observasi, pekerjaan atau wawancara karyawan, kita tuh nggak bisa asal terjun ya. Kita tuh harus ada persiapan dulu, biar prosesnya nggak ngambang gitu, dan, hasilnya juga jelas dan bermanfaat. Nah, yang harus kita perhatikan itu yang pertama, eee, description pekerjaan sebelum dari, organisasi. Cari tahu dulu nih tentang pekerjaan. Sebelum kayak mulai observasi atau pekerjaan, kamu tuh harus kayak ngerti dulu gambaran dasarnya tentang pekerjaannya, kayak job desk-nya gitulah. Jadi kayak nggak dateng-dateng langsung nanya, "Kamu ngapain aja di sini?" Gitu. Terus yang kedua, manual pelatihan dan, materi pelatihan lainnya. Kayak cek deskripsi, cek deskripsi, pekerjaan yang lama, kayak kita tuh harus lihat dokumen, deskripsi kerja yang udah pernah dibuat sebelumnya. Kayak biasanya dari HR ini tuh kayak bisa kasih kamu gambaran awal kayak tugas-tugas utama, tanggung jawab, dan posisi kerja dalam struktur organisasi. Yang ketiga, sumber informasi eksternal. Kayak kamu tuh, pelajarin manual gitu materi, sama pelatihannya, kayak lihat bahan-bahan training yang bisa dikasih ke karyawan baru. Dari situ tuh kamu bisa tahu kayak apa aja skill dan pengetahuan dasar yang dibutuhin kerja. Kayak kamu tuh bisa cari referensi dari internet, terus habis itu buku atau standar industri yang relevan. Kadang-kadang, panduan umum dari profesi tertentu itu juga bisa ngebantu, kamu dalam memahami tugas dan, prosedur kerjaan gitu.
Terus yang keempat, manajer operasi atau profesional dalam sumber daya manusia. Nah, ngobrol sama manajer atau HR ini, tanya langsung ke manajer operasional atau HR yang ngerti banget posisi tersebut. Kayak mereka bisa kasih info yang lebih realistis dan terkini soal pekerjaan itu. Kayak termasuk tantangan di lapangannya gitu. Kayak bakal kasih tau lah tentang gimana sih pekerjaan itu gitu. Terus penampilan, pakaian dan sikap kamu tuh juga harus disesuaiin dengan lingkungan kerja yang akan kamu observasi. Kayak contohnya kalau kamu mau observasi pabrik, ya nggak mungkin kan kamu kayak pakai jas rapi-rapi gitu, pakai heels gitu kan nggak mungkin. Nah, pakai baju tuh yang pakai baju kerja tuh yang aman dan sopan gitu. Terus jadwal pertemuan, atur waktu observasi dan wawancara dengan jelas dan terkoordinasi supaya nggak ganggu aktivitas kerja. Kayak jangan dadakan, pastiin kayak semua pihak tuh udah tahu dan udah siap gitu. Selanjutnya making contact. Nah, sebelum kamu mulai observasi atau wawancara untuk analisis pekerjaan, mari kayak hal pertama yang harus dilakuin adalah tuh kayak bikin kontak dulu. Kayak artinya kamu tuh harus ketemu langsung dan ngobrol baik-baik sama supervisor, kayak karyawan, ahli-ahlinya gitu. Uh, nah, supaya interaksinya kayak berjalan lancar dan profesional, kamu tuh harus yang pertama perkenalkan diri. Jangan langsung to the point, kayak mulai dari hal-hal kenalan dulu lah, kayak siapa kamu, dari mana, dan kenapa kamu ada di sana, kayak gitu. Kayak contohnya kayak, halo Pak atau Bu, nama saya Mariam gitu. Terus abis itu dari tim HR atau peneliti, kayak hari ini saya mau belajar lebih dalam soal pekerjaan di bagian ini gitu. Terus yang kedua tuh kayak jelasin tujuan analisis pekerjaan kamu. Kayak tujuannya tuh biar kita tahu supaya secara jelas apa aja tugas dan tanggung jawab yang di posisi ini gitu. Supaya nanti bisa kayak ngebantu dalam pelatihan rekrutmen atau pengembangan karyawan gitu. Yang ketiga, jelaskan informasi yang diperlukan. Kayak kasih tahu kayak ke mereka kalau kamu tuh butuh info kayak apa aja tugas harian, terus habis itu skill yang dibutuhin, terus alat yang teknologi yang dipakai, terus habis itu lingkungan kerjaan. Kayak intinya biar mereka tuh tahu kamu nggak bakal nanya-nanya hal yang aneh-aneh gitu. Terus yang keempat, komunikasi perubahan. Kayak contohnya tuh kali ini kamu juga pakai checklist kayak tambahan buat nyocokin tugas dan standar terbaru gitu. Yang kelima, jawab pertanyaan. Nah, kasih ruang buat mereka buat nanya balik ke kamu, jangan dengan jujur dan jelas, kayak supaya mereka tuh ngerasa dihargain dan gak bingung gitu. Kayak kalian tuh harus mikir proses ini tuh kayak komunikasi itu antara dua arah, bukan kayak interogasi gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kuesioner adalah alat atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dari responden melalui serangkaian pertanyaan tertulis. Kuesioner dapat dianggap sebagai teknik wawancara tertulis yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang yang dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Terdapat beberapa jenis kuesioner yang dapat digunakan, yaitu yang pertama kuesioner berstruktur, lalu yang kedua kuesioner semi struktur, lalu yang ketiga kuesioner tidak terstruktur. Next. Planning and preparing, kecuali jika Anda menggunakan produk siap pakai seperti PHQ. Inventaris, tugas, dan survei lainnya memerlukan waktu dan upaya untuk dikembangkan. Semua survei memerlukan waktu untuk didistribusikan, dikumpulkan, dan dianalisis. Setelah survei didistribusikan, kesalahan Anda akan bersifat permanen. Jadi sebaiknya luangkan waktu di awal untuk melakukannya dengan benar. Kumpulkan hanya informasi yang Anda butuhkan, tetapi semua informasi yang Anda butuhkan. Next. Writing tips. Berikut ini adalah beberapa petunjuk tentang cara menulisnya
yang dihimpun dan berbagai sumber. Yang pertama bersikap jelas, yang kedua singkat, yang ketiga ikuti tata bahasa analisis pekerjaan standar, yang keempat spesifik, yang kelima gunakan kata-kata umum atau jargon yang familiar bagi karyawan. Next. Choosing response skills. Pilihan skala respons yang disertakan dalam survei akan bergantung pada tujuan analisis pekerjaan. Misalkan, jika tujuannya adalah pelatihan, maka pertanyaan tersebut, apakah tugas harus dilatih di tempat kerja atau di luar tempat kerja adalah wajar. Pertanyaan yang sama tidak akan wajar jika tujuan analisis pekerjaan adalah seberapa sulit tugas tersebut dipelajari. Pertimbangkan bagaimana skala akan digunakan sendiri-sendiri atau dalam kombinasi sebelum Anda mengumpulkan data. Next. Distribution. Survei merupakan upaya besar untuk dikembangkan dan mungkin memerlukan waktu beberapa jam bagi setiap pakar subjek atau SME. Untuk menanggapi kuesioner, karena survei biasanya dikirim melalui pos atau internet. Biasanya tidak ada yang menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan SME saat menanggapi kuesioner. Sebaiknya lakukan uji coba kuesioner untuk memastikan bahwa pernyataan tugas jelas, daftar tugas lengkap, dan petunjuk tentang cara menyelesaikan kuesioner dipahami. Next. Collecting data. Meskipun kebanyakan orang berbicara tentang pekerjaan mereka, mereka tidak suka mengisi survei, terutama yang panjang. Jika memungkinkan, kumpulkan responden Anda di satu ruangan. Bagikan survei, minta mereka mengisinya dan serahkan. Jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan tingkat respon yang luar biasa. Jika para pekerja tidak dapat dikumpulkan ke dalam ruangan untuk mengisi survei, maka mereka biasanya akan menerimanya melalui surat atau email di tempat kerja. Atau mereka dapat mengakses survei melalui jaringan komputer. Jika tidak diselesaikan dalam satu kelompok dalam waktu perusahaan, pekerja harus diberi waktu di tempat kerja untuk menyelesaikan survei. Analyzing data. Di bagian ini kami membahas analisis data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei atau yang diberikan oleh analis pekerjaan. Lebih khusus lagi, kami membahas analisis respon yang terhadap skala diterapkan pada tugas atau atribut manusia. Saat ini Anda dapat memperoleh banyak keuntungan jika menyebutnya analisis data. Saat merujuk pada aspek ini, dua pertimbangan utama mempengaruhi interpretasi data analisis pekerjaan. Pertimbangan tersebut adalah keandalan dan validitas. Keadilan mencerminkan jumlah kesalahan atau ketidaksetujuan yang terkandung dalam respons. Misalnya kita sering ingin mengetahui seberapa baik dua analisis pekerjaan sepakat dalam respon mereka terhadap pekerjaan yang sama. Semakin banyak mereka tidak sepakat tentang pekerjaan yang identik, maka semakin rendah keandalannya. Validitas adalah tentang kualitas respon dalam kaitannya dengan apa yang ingin kita ketahui atau kesimpulkan. Misalnya, kita mungkin ingin menggunakan skor dimensi dari PSU untuk memprediksi gaji untuk serangkaian pekerja. Semakin dekat hubungan antara dimensi PSU dan gaji, semakin besar validitas untuk memprediksi gaji. Reporting study result. Misalkan kita telah mengembangkan kuesioner inventaris tugas. Kita telah menerima tanggapan dari total 50 orang yang bertugas. Kita memiliki informasi waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, yaitu setiap orang yang bertugas menanggapi skala waktu yang dihabiskan di mana 1 di bawah rata-rata, 3 hampir rata-rata, 4 di atas rata-rata, dan 5 sangat jauh di bawah rata-rata. 2 sama dengan sangat jauh di atas rata-rata. Minimal kita ingin melaporkan rata-rata deviasi standar dan jumlah responden. Next. Assessing reliability. Why estimate reliability? Keandalan menyangkut jumlah kesalahan dalam data kita.
setiap kali kita mengumpulkan data, kita perlu mengumpulkan beberapa bukti tentang keandalan. Jika data penuh dengan kesalahan, maka keputusan yang kita buat berdasarkan data tersebut mungkin besar adalah secara umum lebih baik untuk berusaha kembali dan mendapatkan data yang lebih baik daripada bertindak berdasarkan data yang diketahui penuh dengan kesalahan. Jika kita tidak memperkirakan keandalan data, maka kita tidak akan memiliki cara untuk mengetahui jenis keyakinan yang harus diberikan pada data tersebut. Jadi penting secara ilmiah dan praktis untuk memperkirakan keandalan data analisis pekerjaan. Next. Interjudge Agreement 3. Ada dua metode yang umum digunakan untuk mengukur kesepakatan. Yang pertama, presentasi kesempatan dan RWG. Presentasi kesepakatan hanya jumlah peringkat yang disetujui responden dibagi dengan jumlah total peringkat yang dibuat. Misalkan kita memiliki dua petahana yang menanggapi investasi tugas yang sama. Mari kita asumsikan jika bahwa tahanan pertama menilai tugas pertama 3 untuk waktu yang dihabiskan pada skala peringkat yang berkisar dari 1 hingga 7. Jika petahana kedua juga menilai tugas pertama 3, maka kita akan memiliki contoh kesepakatan. Jika petahana kedua menilai tugas pertama selain 3, maka kita memiliki ketidaksetujuan. Untuk menemukan persentase kesempatan untuk dua petahana, kita cukup menghitung jumlah tugas yang disetujui petahana dan membaginya dengan jumlah total tugas dalam inventaris. Next. Dalam literatur profesional tentang pengukuran psikologis, misalnya Nunality and Bernstein 1994, terdapat perbedaan antara reliabilitas dan kesepakatan. Kesepakatan hanya merujuk pada fungsi dari penilaian yang identik dan berbeda. Namun, reliabilitas menunjuk pada dua sumber varians. Varians karena kesalahan acak dan varians karena perbedaan sistematis di antara item yang diminati. Reliabilitas tidak dapat dinilai secara bermakna kecuali jika terdapat beberapa varians yang benar di antara item yang diminati. Bagi kami, item yang diminati paling sering berupa peringkat tentang pekerjaan. Misalkan kita ingin menilai reliabilitas peringkat kepentingan pada kemampuan spesial dalam melakukan next. Internal consistency and temporal stability. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, penilaian manusia merupakan sumber kesalahan yang penting dalam analisis pekerjaan. Data dua sumber kesalahan lainnya seringkali layak diselidiki sebagai bagian dari analisis pekerjaan. Kesalahan karena konten item tertentu dan kesalahan karena perubahan dari waktu ke waktu. Untuk menyelidiki kesalahan karena konten item tertentu, kami memperkirakan konsistensi internal. Konsistensi internal menggambarkan bagaimana ukuran yang terdiri dari beberapa item saling berhubungan atau memiliki struktur yang koheren. Estimasi besar konsistensi internal menunjukkan bahwa ada sejumlah kecil kesalahan karena konten item tertentu. Salah satu metode untuk menilai konsistensi internal adalah estimasi split half. Untuk menghitung estimasi split half konsistensi internal, Anda menetapkan item skala kedua bagian yang berbeda, menjumlahkan setiap bagian secara terpisah, lalu menemukan korelasi antara keduanya bagian tersebut. Next. Validity. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, validitas merupakan pengukuran menyangkut makna angka atau skor. Dalam analisis pekerjaan, validitas pengukuran biasanya dikaitkan dengan penggunaan atau tujuan pengumpulan data.
Misalkan jika kami penggunaan PHQ untuk evaluasi pekerjaan, kami berharap bahwa skor dari PHQ akan berkorelasi tinggi dengan data gaji untuk serangkaian pekerjaan utama. Di bagian ini, kami menjelaskan beberapa teknik analisis data yang relevan dengan validitas data analis pekerjaan. Sebagian besar teknik ini memerlukan komputer dan tidak dapat diselesaikan secara visual dalam jangka waktu yang wajar. Next. Correlation and regression. Korelasi digunakan ketika kita ingin merangkas hubungan antara dua variabel dengan satu angka. Misalkan kita dapat menggunakan koefisien korelasi untuk menyatakan hubungan antara tingkat kesulitan mempelajari tugas dan waktu latihan rata-rata untuk mencapai kemahiran dalam serangkaian tugas. Regresi terkait erat dengan korelasi. Perbedaan utamanya adalah regresi digunakan ketika kita ingin membuat prediksi numerik tentang nilai satu variabel ketika diberikan nilai variabel lain. Korelasi dapat memberitahu kita apakah skor PHQ terkait erat dengan gaji untuk serangkaian pekerjaan. Namun, regresi dapat memberi kita prediksi gaji dalam dolar untuk suatu pekerjaan ketika diberikan skor PHQ. Next. Faktor and cluster analysis. Baik analisis faktor maupun analisis cluster membantu kita mengelompokkan berbagai hal. Beberapa teknik analisis pekerjaan terstruktur, misalnya job component inventory, ECU atau PHQ, memiliki sejumlah besar item. Menggunakan sejumlah besar item memastikan cakupan pekerjaan yang relatif lengkap, namun ada sisi buruk dari sejumlah besar item tersebut. Tantangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemrosesan begitu banyak informasi terkait pekerjaan. Akan jauh lebih mudah untuk menggabungkan sejumlah item ke dalam skala yang lebih global memiliki semacam makna yang ringkasan. Next. Next lagi. Ada multivariate teknik use. Teknik multivariat lainnya terkadang digunakan untuk menganalisis data analis pekerjaan. Teknik tersebut meliputi analisis varians atau multivariat atau MANOVA, korelasi kanonik dan analisis diskriminan. MANOVA dan korelasi kanonik digunakan ketika ada beberapa variabel dependen. Kita mungkin memiliki dua atau lebih pekerjaan seperti manajer tingkat pertama, manajer menengah, dan eksekutif. Yang ingin kita bandingkan pada beberapa item dari kuesioner efisiensi jabatan manajemen. Next. Consequential validity. Telah banyak dibahas tentang apa arti validitas bagaimana dilakukan pada analisis pekerjaan. Sanchez dan Levin pada tahun 2000 berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah estimasi tingkat keberhasilan yang kita capai ketika kita menggunakan analisis pekerjaan untuk membantu kita melaksanakan tujuan kita. Misalnya kita perlu membandingkan hasil pemilihan karyawan menggunakan tes berdasarkan analisis pekerjaan dengan hasil pemilihan karyawan menggunakan tes lain tidak berdasarkan analisis pekerjaan. Levin dan Sanchez 2012 menyebutnya sebagai validitas konsekuensial dan mereka mendefinisikannya sebagai sebuah sejauh mana analisis pekerjaan secara bertahap menambah efektivitas atau efisiensi intervensi tingkat individu atau sistem yang berasal darinya. HIM 129 lihat juga Levin Sanchez 2000. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah tentang seberapa besar nilai yang ditampilkan analisis pekerjaan pada program sumber daya manusia kita. Next. A note about accuracy in job analysis. Sangat penting bahwa data analisis pekerjaan menunjukkan keandaan validitas yang memadai. Akan tetapi karena hampir semua data analisis pekerjaan bergantung pada penilaian manusia, dan penilaian tersebut terbukti salah dalam sejumlah cara yang berbeda. Analisis pekerjaan berpotensi rentan terhadap sumber daya ketidakakuratan atau apa yang sebagian orang lebih suka menyebutnya bias. Menyadari hal ini, Morgeson dan Campion pada tahun 1997 mengidentifikasi 16 sumber tidak akuratan potensial yang berbeda dengan mengambil dari penelitian dasar dalam psikologi sosial,
dan kognitif serta penelitian psikologi industri atau organisasi yang lebih terapkan. Next. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan job metode Belum analisis. masih ada kesimpulannya. Oke. Nih, bentar. Kesimpulan chapter 9 dari kelompok kami, kayak intinya dari bab ini tuh kayak ngomongin gimana sih caranya kita buat ngulik dan nyusun info sejelas-jelasnya soal suatu pekerjaan. Jadi kayak kita tuh ngebongkar habis apa aja, tugas-tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhin tuh sampai kondisi kerja apa suatu posisi itu. Jadi kayak ini tuh penting banget buat banyak hal, kayak buat rekrutmen, terus habis itu pelatihan, sampai nentuin gaji yang pas. Nah, proses analisisnya itu bisa lewat observasi, wawancara, kuesioner, bahkan gabungan dari semuanya. Tapi sebelum terjun langsung, ya kita tuh perlu buat persiapan kayak nyari info dulu soal jobnya. Kayak nyusun pertanyaan sampai mikirin cara paling oke buat kumpulin data. Dan pastinya hasil dari analisis ini harus bisa diandalkan dan valid biar nggak menyesatkan. Terus pas datanya udah dikumpulin, kita tuh nggak bisa asal simpulin aja, harus dianalisis benar-benar pakai statistik biar hasilnya akurat. Ada juga yang namanya reliabilitas dan validitas yang tadi dijelasin sama teman saya, buat kayak ngecek berapa konsisten dan benar datanya. Bahkan ada metode lanjutan kayak korelasi, regresi, sampai analisis faktor kalau datanya udah kompleks. Intinya tuh dari bab ini kayak analisis jabatan itu penting banget buat kayak bikin keputusan HR yang tepat, efisien, dan adil. Tapi semua itu harus dilakuin dengan metode yang benar supaya hasilnya tuh nggak biasa aja dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Lu matiin aja screen recordnya.